Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan materi guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi Quran dan hadis. Baik, materinya yaitu tentang makiyah dan madaniyah. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Feruzakia, kelas PBA 2B, nomor absen 05. Baik, langsung saja ke materi berikut. Isi materi pertama, definisi makiyah dan madaniyah. Kedua, sejarah makiyah dan madaniyah. Ketiga, karakteristik makiyah dan madaniyah. Dan yang keempat atau yang terakhir, faedah dan fungsi mengetahui makiyah dan madaniyah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. 1. Makiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Dalam pengertian lain, makiyah merupakan ayat atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, sedangkan madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Kedua, mengenai ciri-ciri surat yang diturunkan di Makkah. Hasbi Ash-Shidqi menjelaskan bahwa surat makiyah itu pendek-pendek dan dinamai dengan ayat qisor, sedangkan ayat madaniyah panjang-panjang yang dinamai dengan ayat tiwal. Untuk materi yang kedua, yakni membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang, begitu memprihatinkan, di mana perang antar suku terjadi. Tidak hanya itu, perampokan dan penyerangan juga sering terjadi. Jadi tidak heran juga dong saat Al-Quran diturunkan di tengah-tengah kultur sosial masyarakat yang sedemikian rupa terjadi penolakan baik secara halus maupun secara keras. Sulit untuk melacak dan mengidentifikasi secara pasti mana ayat Mekah dan mana ayat Al-Madinah. Namun dari keduanya tersebut tentu ada perbedaan yang membedakan dari keduanya. Hal tersebut juga disebabkan karena urutan tertib ayat tidak mengikuti kronologi, baik itu dalam mencakup kronologi waktu atau waktu turunnya ayat itu sendiri. Meskipun hal tersebut dengan surat Al-Makiyah tidak berarti surat ayat tersebut diturunkan pada Makkah. Begitu juga tidak salah satu surah digolongkan Al-Madaniyah tidak berarti keseluruhan ayat tersebut diturunkan pada surat Madinah. Jadi bukan berarti jika turunnya di Madinah maka surat tersebut diturunkan asli dari kota Madinah, tidak seperti itu. Namun ada pula suratnya digolongkan Al-Madaniyah tetapi turunnya tidak di kota Madinah. Untuk materi yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik surat yang diturunkan dari Al-Makiyah dan perbedaan dari karakteristik yang diturunkan pada Madinah. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan karakteristik surat Makiyah. Ayat dan suratnya pendek-pendek. Ungkapannya keras, cenderung puitis, menyentuh hati, banyak yang terdapat kesamaan bunyi. Banyak juga yang menggunakan huruf qasam atau huruf sumpah. Banyak juga kecaman kepada kaum musyrik, penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir, serta penggambaran surga dan neraka. Dan untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik Madaniyah. Dalam surat Al-Madaniyah ini mempunyai karakteristik sendiri, diantaranya yaitu isinya mengenai tentang izin untuk perang dan hukum-hukumnya beserta rincian hukum tentang hudud ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar negara. Penyebutan tentang kaum munafik atau kecuali surat Al-Ankabut, dan juga mengenai penyebutan tentang ahli kitab, dan juga mengenai penjelasan ayat dan surahnya panjang-panjang. Ungkapan tentang cenderung proses yang dituju masuk dalam kategori akal pikiran. Dan untuk selanjutnya yakni memasuki materi keempat. Yang pertama, membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Pengetahuan tentang para mufasir dalam peristiwa di seputar turunnya Al-Quran tentu sangat membantu untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Setiap kondisi tentu saja memerlukan ungkapan yang relevan
ungkapan dan intonasi yang berbeda yang digunakan pada ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Hal itu juga untuk memberikan informasi metodologi bagi cara-cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang-orang yang diserunya. Dan untuk yang ketiga, memberi informasi tentang sirah kenabian. Penahap turunnya wahyu adalah seiring dengan perjalanan dakwah Nabi, baik di Makkah atau di Madinah. Mulai diturunkannya wahyu pertama sampai diturunkannya wahyu terakhir, Al-Quran adalah rujukan autentik atau bisa juga disebut dengan petunjuk untuk umatnya.